Menikah bukan hanya sekedar mengejar kehalalan hubungan dua insan saja, butuh kesiapan mental dan tentunya keuangan. Selain itu juga, pasangan semestinya harus sudah tahu tabiat baik buruk masing-masing, sehingga keduanya bisa saling melengkapi. Ada lagi sebuah komitmen, kesepakatan untuk sama-sama merangkai dan membangun masa depan. Bersama-sama pula merawat dan membesarkan si buah hati dengan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Begitulah mimpi-mimpi indah semua insan yang hendak menjalani biduk rumah tangga. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang bermimpi buruk setelah menikah. Tangan Salbani gemetar, matanya nelangsa. Dia hanya diam terpaku di depan pintu kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Sang anak yang masih berusia 4 tahun, Brian Aditya Fadilah, kini sudah tertidur lelap. Tak ada rengekan, tak ada tangis, apalagi tawanya. Brian akan selamanya tertidur. Anaknya sudah diambil Sang Maha Kuasa. Salbani hanya bisa mengikhlaskan putra sematawayangnya itu. Lalu, bagaimana dengan sang bunda? Mengapa Bunda Brian tak berada di sisinya? Apa yang sudah terjadi? Inilah kisah dan ceritanya. Di rumah petak inilah balita 4 tahun Brian tinggal dengan sang bunda Siska Nopriana. Siska sendiri sehari-harinya hanya ibu rumah tangga biasa, sedangkan suaminya Salbani bekerja sebagai buruh bangunan. Menjadi anak sematawayang mungkin membuat Brian selalu mencari perhatian. Kepada kedua orang tuanya, ia sering sekali merengek. Begitu juga pada sang nenek, yang kebetulan rumah neneknya tak jauh dari rumah orang tuanya. Namun pagi hari itu, Senin 21 November 2016, berbeda. Kala itu Brian terus saja merengek, bahkan sampai nangis histeris. Tangisan Brian pun sempat didengar sang nenek Siti Zubaida. Bagi sang nenek, suara tangisan Brian sudah biasa ia dengar, apalagi di pagi hari. Awalnya, sang nenek hanya menganggap jika Brian menangis biasa. Namun, bukan hanya tangisan saja yang terdengar oleh neneknya. Kala itu, Brian terdengar memohon-mohon kepada bundanya. "Bunda, sudahlah bunda, aku mau tidur." Begitulah teriakan dan tangisan Brian. Mendengar itu, Siti Zubaida merasa ada sesuatu yang aneh. Sang nenek pun berlari ke depan pintu rumah anaknya itu. Pintu rumah pun diketuk. Wanita parubaya ini memanggil-manggil ibunda Brian, minta dibukakan pintu. Namun, pintu tak juga dibuka, bahkan terkunci. Dari luar rumah, sang nenek bertanya-tanya ada apa. Ia takut jika Brian sakit perut atau tak enak badan. Tapi tak ada sautan, hanya mendengar suara TV yang begitu keras. Tak lama, Brian pun tak terdengar lagi suara tangisnya. Dalam hati sang nenek, mungkin Brian sudah tertidur. Dia pun kembali pulang ke rumahnya, menganggap jika cucunya Brian baik-baik saja. Namun, yang sebenarnya di dalam rumah, Brian bukanlah tidur biasa. Balita itu tidur untuk selama-lamanya. Pagi itu, ayah Brian Salbani sudah pergi kerja. Hanya tinggal Siska dan putranya yang berusia 4 tahun di rumah. Saat Siska berada di kamar mandi mencuci pakaian, Brian yang tadinya sedang tidur terbangun. Balita itu merengek memanggil dirinya. Tangisan Brian tak kunjung diam.
Siska kemudian meninggalkan cuciannya, menghampiri Brian yang kala itu berada di atas kasur sedang menangis. Siska pun bertanya mengapa menangis. Brian tak mau menjawab, dia terus saja menangis. Siska kemudian membentak Brian untuk diam. Balita itu malah makin menangis. "Kau diamlah, Bunda marah." Begitulah ucapan Siska kala itu. Namun Brian tak juga kunjung diam. Kesal, Siska pun menendang dada anak kandungnya itu dengan kaki kanannya sebanyak 2 kali. Brian pun makin menangis. Balita itu pun mengadu pada Siska. "Sakit Bunda," ucap balita itu. "Makanya kau diam, jangan nangis," jawab Siska pada buah hatinya itu. Tak kunjung juga diam. Siska kemudian meraih tangan kanan Brian. Wanita itu menggigit telapak tangan anaknya itu. Brian pun menjerit kesakitan. Lantas Siska menarik tubuh Brian. Wanita itu menggigit dadanya sebanyak 1 kali. "Sakit Bunda," teriak balita itu. "Makanya diam, jangan nangis," bentak Siska. Entah apa yang ada di pikiran Siska melihat buah hatinya itu menjerit kesakitan. Masih belum cukup, wanita itu malah menonjok perut dan dada kanan sang anak. Masih juga menangis, Siska menyeret anaknya ke kamar mandi. Brian pun dimandikan. Saat itu Brian mengeluh dadanya sakit. Selesai mandi, Brian diminumkan Siska air asam agar rasa sakitnya hilang. Setelahnya, Brian memohon sudahlah Bunda, aku mau tidur." Dan begitulah Brian pun tidur untuk selama-lamanya. Petang harinya, Siska membangunkan Brian. Tapi Brian sudah dingin dan tak bergerak lagi. Dia pun tersadar jika anaknya itu meninggal. Menyadari itu, Siska mengatur rencana. Siska mendatangi kantor polisi setempat. Di sana, dia mengadu menjadi korban KDRT sang suami. Lantas, petugas pun menanyainya lebih lanjut. Saat diperiksa, Siska berbelit-belit memberi keterangan. Penyidik pun mulai curiga. Hingga wanita berusia 23 tahun itu pun keceplosan jika anaknya di rumah sudah meninggal. Siska mengatakan jika suaminya lah yang membunuh anaknya. Polisi yang terkejut kemudian bergegas pergi ke rumah Siska. Sesampainya di rumah, ternyata Brian sudah meninggal 4 jam. Saat tubuh Brian diperiksa, ditemukan banyak luka gigitan dan memar. Siska pun ditanyai lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Siska berusaha berbohong, namun karena penjelasannya yang berubah-berubah, polisi pun menjadi curiga dengannya. Setelahnya, wanita itu pun diinterogasi lebih dalam, dan akhirnya dia pun mengakui semua perbuatannya. Di hadapan penyidik, Siska menangis, menyesali perbuatannya. Dia tak menyangka buah hatinya akan meninggal di tangannya. Siska beralasan jika dirinya hanya ingin mengajari anaknya agar patuh dan tak suka merengek. Siska memang dikenal pribadi yang kasar. Hal itu pun diakui oleh para tetangga. Bahkan, tetangga sempat ingin melaporkannya ke polisi, lantaran sering melihat Brian dipukul hingga berdarah. Karena perbuatannya pada tanggal 20 April 2017, Siska divonis hukuman penjara selama 16 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Sementara itu, raut kesedihan terlihat dari wajah ayah Brian. Dia tak menyangka jika anak semata wayangnya itu sudah meninggal. Sore hari itu, dia dihubungi keluarganya. Salbani diminta cepat pulang untuk melihat anaknya. Sesampainya di depan rumah, dia melihat sudah banyak polisi. Hati pria berusia 25 tahun itu pun berbisik jika anaknya sudah meninggal dan pastilah dibunuh istrinya. Keesokan harinya, almarhum Brian pun dimakamkan.
Balita itu diantar oleh sang ayah dan para kerabat. Sampai di sini dulu cerita dan kisah dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.